Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait teori penarikan contoh. Nah, apa sih teori penarikan contoh itu? Sebelum kita masuk ke situ, adapun deskripsi singkat dari pembelajaran kita hari ini adalah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan suatu pengamatan terkait berbagai hal. Terkadang kita akan mengalami kesulitan apabila data yang kita amati terlalu besar atau dalam jumlah yang banyak, sehingga nanti diperlukan suatu penarikan contoh, atau yang biasa disebut dengan random sampling. Penarikan contoh dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif terkait dengan populasi. Pengambilan contoh ini nanti harus diambil secara acak agar data itu bersifat homogen dan tidak subjektif, sehingga dapat mewakili suatu populasi yang akan diteliti. Dalam modul ini nanti akan dibahas beberapa poin terkait sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah, sebaran T, dan sebaran penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah. Modul ini nanti dapat kalian pelajari di e-learning. Silahkan nanti kalian download sendiri dan kalian baca secara paham agar kalian dapat memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan terkait sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah, sebaran T, sebaran penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah. Sehingga nanti kalian dapat mengaplikasikannya dalam suatu permasalahan atau kehidupan nyata di lingkungan kalian. Nah, yang pertama adalah sebaran penarikan contoh. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat gambar 4.1 ini, ada X1, X2, X3. Mungkin kita bisa memasukkan ini sebagai X4. Berdasarkan gambar 4.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari suatu populasi dapat diperoleh banyak contoh atau sampel acak. Dan dari setiap sampel acak tersebut dapat dihitung sebuah nilai statistiknya seperti rata-rata dan ragam. Nilai statistik yang diperoleh tersebut dapat berbeda antara satu sampel dengan sampel lainnya. Jadi ini merupakan suatu populasi. Di dalam populasi terdapat beberapa sampel. Coba kita kelompokkan. Contoh, ini merupakan sampel pertama. Ini merupakan sampel kedua, dan ini merupakan sampel ketiga. Bahkan kita bisa membuat ini adalah sampel kelima, sampel keenam, sampel ketujuh. Masing-masing sampel ini kita bisa menghitung rata-rata atau ragamnya. Rata-rata dan ragam dari setiap sampel ini mungkin bisa berbeda antara nilai X1 dan X2 dan X3. Mari kita langsung ke contoh soal. Seorang mahasiswa sedang melakukan pengamatan terkait berat buah jambu biji di salah satu pohon yang ditanam di area kebun percobaan. Jambu tersebut nantinya akan diolah menjadi suatu jus buah untuk dijual. Sebelum dilakukan pengolahan, jambu yang telah dipanen dari kebun percobaan ditimbang terlebih dahulu. Dari proses penimbangan diperoleh jambu biji dengan kisaran berat 20-50 gram. Adapun rincian berat jambu yang telah dipanen dari kebun percobaan adalah sebagai berikut. Jadi kita melakukan pemanenan suatu jambu biji yang memiliki berat 20-50. Kemudian kita timbang satu persatu. Jambu 1, jambu 2, sampai jambu 20. Dari beberapa jambu tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah jambu 1-5, yang kedua jambu 6-10, yang ketiga jambu 11-15, dan yang keempat adalah jambu ke-16-20. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan suatu populasi dan sampel. Maka, berdasarkan ilustrasi di atas, jambu yang berada di pohon adalah suatu populasi dan kelompoknya merupakan sampel. Jadi saya tekankan kembali, maka jambu yang berada dalam satu pohon itu disebut suatu populasi, sedangkan jambu-jambu yang kita ambil ini, ada 20 jambu yang kita panen ini merupakan suatu sampel. Data tersebut kemudian kita gambarkan. Nah, ini kita gambarkan. Ada jambu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
yang kita lambangkan sebagai X1 hingga X4. Dari sini kita peroleh rata-rata, yaitu untuk kelompok 1 rata-ratanya 34, kelompok 2 36, kelompok 3 34, kelompok 4 36. Sehingga dari sini membentuk suatu sebaran yang disebut sebaran penarikan contoh. Kemudian apa sih sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah itu? Kita langsung masuk ke dalam contoh soal 4.2. Seorang mahasiswa sedang melakukan pengamatan terkait berat buah jambu biji di salah satu tangkai pohon yang ditanam di area kebun perkebunan. Jambu tersebut nantinya akan diolah menjadi jus buah untuk dijual. Sebelum dilakukan pengolahan, jambu yang telah dipanen dari kebun percobaan ditimbang terlebih dahulu. Kayak tadi ya. Adapun rincian berat jambu yang telah dipanen dari kebun percobaan adalah sebagai berikut. Ada jambu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tulis di sini. Ada X, P, X sama dengan X. Kemudian ini ada C1, itu adalah jambu 1, beratnya 20, C2, C3, C4, C5. Kemudian, karena ini ada 5 jambu, maka kita tulis 1/5. 1/5, yaitu 1 dibagi banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1/5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini sama dengan X. X-nya ini adalah ini. X berarti 20 tambah 25 tambah 30 tambah 45 tambah 50 dikalikan P, X sama dengan X. Ini ya, dikalikan P, X sama dengan X. Maka dikalikan 1/5. Masing-masing. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Nah, itu nanti kalian jumlahkan. Jadi 20 dikali 1/5 ditambah 25 kali 1/5 ditambah 30 kali 1/5 ditambah 45. Nanti kalian hitung apakah, kemudian kalian konfirmasi apakah ini jawabannya benar atau salah. Kemudian untuk mencari standar deviasinya, variasinya, maka kita tinggal masukkan rumus ini. X besar min rata-rata tutup kurung kuadrat. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan rumusnya. Ini X min ini berarti 20, data tadi ya, 20, 25, 30, 45, 50, tinggal dikurangi sama rata-rata. Ini dihasilkan dari sini. Berarti dikurangi 34 semua masing-masing data. Kemudian dikuadratkan dan dikalikan dengan P, X sama dengan X. P, X sama dengan X tadi adalah 1/5. Kemudian dihasilkan nilai ini. 134. Kemudian hitung penarikan contoh dengan dan tanpa pengembalian. Sekarang pertanyaannya adalah dengan dan tanpa pengembalian dengan N sama dengan 2. Contoh, dengan pengembalian. Berarti pengembalian itu dengan contoh penarikan ya, penarikan atau pengembalian dengan N sama dengan 2. Maka kita ambil sampel. Tadi kan ada 5 sampel, C1 sama dengan C5. Maka kita buat C1, C1 berpasangan. C1, C2, C1, C3, C1, C4, C1, C5, dan seterusnya. C2 pun juga begitu. C2, C1, C2, 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 C3, C2, C4, C2, C5, sampai ini C5. Kemudian ini rata-ratanya, ya. Rata-ratanya itu didapat dari ini. 20 ditambah 25 itu 45 dibagi 2 maka 22,5. Jadi rata-rata dari C1, 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 C2. Ini dihitung rata-ratanya. Dapatlah nilai ini. Kemudian maka sebaran peluang bagi X bar ini ada 20, 22,5. X barnya itu 20, 22,5 itu didapat dari sini. Dapat dari sini, kemudian nilai F ini adalah frekuensi. Contoh, untuk rata-rata 22,5. Kita hitung ada berapa banyak yang memiliki rata-rata 22,5. Ini ya, 1,
kemudian 2, ada lagi? Tidak ada, berarti cuma 2. Jadi frekuensi ini kita tuliskan dengan 2. Kemudian P X bar itu sama dengan frekuensi dibagi X bar. Jadi ini untuk PX baris pertama ini berarti sama dengan 1/25. Oke. Baris kedua 2/25. Baris ketiga ini berarti 3/25 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai X dikali P X bar itu sama dengan 20/25. Berarti 20 dikali 1 sama dikalikan ini. Berarti X yang lambangnya 2 di atas ini sama dengan X bar dikali F. 20 dikali 1 kan 20. Dikali X barnya 1/25. Oh, sorry, saya salah. Jadi ini X bar dikali P X bar. Berarti X bar 20 dikali 1/25 itu sama dengan 20/25. Kemudian ini 22,5 dikali 2/25. Hasilnya adalah 45/25. Kemudian contoh lagi yang terakhir adalah 25 dikali 3/25 sama dengan 75/25. Jadi kita cari X bar, kita cari F-nya, kemudian cari P X bar-nya, kemudian X bar kali P X bar-nya. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita menghitungnya di dalam rumus. Jadi kalian ikutin rumus ini. Jadi tahap-tahapannya sama. Sedangkan yang kedua adalah untuk kasus tanpa pemulihan. Di sini ada C1, C2. Jadi C1 kan sudah dipakai. Jadi tidak bisa dipakai C1, C1 lagi. Kemudian di sini ada C2, C2 udah nggak bisa lagi karena tanpa pemulihan. Jadi ketika kita ambil, ya sudah. Nggak bisa dibalikan, nggak usah dikembalikan lagi. Jadi di sini nggak ada data yang berulang, yaitu C2, C1. Nggak ada, karena sudah diambil pada baris pertama, nomor pertama, C1, C2. Jadi tanpa pemulihan atau pengulangan. Rata-ratanya sama. Kemudian ini kita mencarinya juga sama, X bar kayak tadi ya. F, P X bar, X, P, X bar. Nah, ini tinggal kita cari contohnya 22,5 itu frekuensinya berapa. Tinggal kita cari di sini yang memiliki rata-rata 22,5 ada berapa banyak. Karena di sini cuma ada 1, ini ya. Maka F-nya kita tulis dengan angka 1. Kemudian P X bar-nya itu F per X bar, berarti 1/22,5. X bar dikali P, X bar itu tinggal 22,5 dikali 1/10. Nah, berarti rumusnya sama. Oke? Jadi, yang jadi pertanyaannya, kenapa ini 10? Kita tinggal jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, P, X bar itu frekuensi dibagi total frekuensi. Oke? Nyampe sini paham ya? Kemudian tinggal kita masukkan rumus ini, tinggal kalian cari berapa jawabannya. Nah, berdasarkan penarikan, baik dengan atau tanpa pengembalian pada contoh di atas ini, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat suatu populasi dengan banyak anggota sebesar N, rata-rata sebesar ini, dan ragam sebesar ini, dan ditarik contoh berukuran N, maka sebaran X bar memiliki rata-rata sebesar mu, baik untuk penarikan contoh dengan atau tanpa pemulihan. Jadi jika sebaran X bar ini memiliki rata-rata sebesar mu, maka penarikan contoh ini bisa untuk penarikan contoh dengan atau tanpa pemulihan. Apabila penarikan contoh dilakukan dengan pemulihan, dalam kurung sampel yang sudah diambil itu berpeluang diambil lagi, maka sebaran X bar memiliki ragam sebesar ini.
Sedangkan apabila dilakukan dengan tanpa pengembalian, maka sebaran ekspor memiliki ragam ini. Nilai N-N kecil per N-1 ini disebut sebagai faktor koreksi populasi terhingga. Akan tetapi, apabila N terhingga, maka faktor koreksi tersebut sama dengan 1. Oke, jadi ingat, untuk penarikan contoh yang dilakukan dengan pemulihan itu artinya sampel yang sudah diambil itu berpeluang diambil lagi. Tapi kalau tanpa pemulihan itu sampel yang sudah diambil tidak berpeluang untuk diambil lagi. Jadi ingat-ingat ya di sini. Kemudian agar lebih jelas marilah kita simak tabel 4.1. Apabila satu sampel berukuran N lebih besar daripada sama dengan 30 dengan rata-rata X bar, diambil dari populasi berukuran N terhingga, rata-ratanya mu dan simpangan bakunya gamma, maka, nah ini kita masukkan rumus-rumusnya ini. Ini ada rumusnya. Kalau pemulihan, soalnya pemulihan, maka cara rumusnya mencari rata-ratanya ini, simpangan bakunya ini, nilai Z-nya ini sama. Langsung ke contoh. Perusahaan di bidang makanan dalam satu hari mampu memproduksi mie instan sebanyak 1 juta bungkus. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata berat sebungkus mie instan adalah 255 gram dengan standar deviasi 10 gram. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Apabila sampel diambil secara acak sebanyak 100 bungkus dengan pemulihan, hitunglah peluang isi sebungkus mie instan kurang dari 250 gram. Yang ditanya adalah peluang isi sebungkus. Kita tulis N. N-nya itu berapa tadi? Adalah 1 juta bungkus. N besarnya ya. Karena perusahaan di bidang makanan dalam satu hari itu mampu memproduksi mie instan sebanyak 1 juta bungkus. Jadi N-nya adalah 1 juta. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata berat sebungkus mie instan, jadi mu X itu 255 gram, dengan standar deviasi X sama dengan 10 gram, maka rata-rata populasi ini dianggap menyebar normal. Kemarin ya, sebaran normal. Kemudian apabila sampel diambil secara acak, berarti populasinya N kecil, sampelnya N kecil, kita ambil 100. Kemudian yang ditanya adalah peluang isi sebungkus, berarti P kurang dari 258. Berarti P peluang dari X kurang dari 258. Berarti sama dengan PZ kurang dari. Kita masukkan rumusnya ini, diperoleh 1. Kemudian dari sini nanti kita cari nilai Z. Z-nya, nah di sini diperoleh nilai 3. Jadi 3,0. Maka kita harus mencari pakai tabel Z. Di sini tabel Z 3,0. Maka kita download tabel Z. Kemudian di sisi ini kita cari 3,0. Kemudian di sisi ini kita mencari nilai 0,0. Nih, bisa kalian baca sini. Dapatnya adalah 0,9887. Berarti Z kurang dari 3 adalah 0,9987 atau 99,8%. Jadi, P X kurang dari 258 itu sama dengan 1 min 0,9987. Maaf ya. Jadi di sini peluang X kurang dari 258 adalah 1 dikurangi 0,9987. Itu hasilnya berapa? Kemudian, nih, ini nanti adalah contoh soalnya. Nah, pada sebaran penarikan contoh tersebut, pada sebaran penarikan contoh itu terdapat sebuah dalil limit pusat yang menyatakan apabila suatu sebaran populasi itu diketahui menyebar normal, maka sebaran ekspor juga akan menyebar normal. Akan tetapi, apabila sebaran populasi tidak menyebar normal, maka sebaran ekspor memiliki kemungkinan menyebar normal apabila N-nya tidak terhingga. Kita langsung ke gambar 4.2. Nah, ini
ada sebaran populasi. Ini yang disebut normal. Jadi seimbang nih. Semua berada di titik 0. Kemudian seragam kontinu itu lurus. Eksponensial itu bentuknya gini. Nah, kita lihat contoh untuk N sama dengan 2. Normalnya itu bentuknya gini. Ya. Kemudian kontinunya ini, eksponensialnya ini. Sama. Tinggal kalian lihat. Oke. Kemudian ini adalah sebaran T. Nah, berdasarkan dari limit pusat, diyakini bahwa apabila kita melakukan suatu pengamatan dan diperoleh data dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata, maka akan membentuk suatu distribusi yang menyebar normal. Meskipun berasal dari pengamatan yang tidak normal. Jadi apabila kita melakukan penelitian dalam jumlah banyak itu, diyakini maka akan membentuk suatu distribusi normal. Akan tetapi bagaimana apabila kita dapat mengambil data dalam jumlah besar, sehingga dari limit pusat tidak dapat menjelaskan data pengamatan yang kita lakukan. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakanlah konsep distribusi T. Distribusi ini memiliki tingkat uncertainty atau ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi normal karena memiliki jumlah data yang lebih sedikit. Semakin kecil jumlah data atau semakin kecil derajat kebebasan, maka luas area di bawah kurva semakin besar. Pada kondisi ukuran sampel lebih besar dari 30, distribusi T student akan mendekati distribusi normal. Jadi, apabila sampelnya itu lebih dari 30, maka distribusi T-nya akan mendekati distribusi normal. Ini area alfa ya. Ini nanti yang kita cari. Untuk menentukan nilai T itu bergantung dari nilai peluang, alfa, dan derajat kebebasan. Nilai T ini dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi T pada tabel nilai kritis sebagai berikut. Jadi nanti kalian download tabel T. Konsep dari distribusi T adalah F, itu merupakan derajat kebebasan atau degree of freedom, jumlah pengamatan yang independen dalam suatu set data, kemudian distribusi bersifat simetri, min dari distribusi sama dengan 0, dan digunakan untuk data dalam jumlah kecil, yaitu kurang dari 30. Ini rumusnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan bohlam menyatakan bahwa 95% bohlam produksinya mencapai umur rata-rata 500 jam. Kita tulis menu 500. Untuk menjaga nilai rata-rata, ia menguji 25 bohlam setiap bulan, sampel. N sama dengan 25. Kesimpulan apa yang dapat ditarik bila ia memperoleh contoh dengan nilai tengah 518 X bar kecil dan simpangan bakunya 40 dengan alfa 0,05. Asumsikan umur bohlam itu menyebar normal. Kemudian kita membuat hipotesa ini. Hipotesa yang pertama adalah 500, ya. Yang kedua adalah tidak 500, maka hipotesanya ditolak. Kemudian kita menentukan taraf signifikansi. Alfanya kan 0,05. Berarti kalau pakai UJT, maka alfa diper 2 sama dengan alfa ini 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Ini karena hipotesisnya bersifat dua arah. Tapi kalau satu arah, nggak usah dibagikan dengan angka 2. Kemudian derajat kebebasannya itu N sama dengan 1. Jumlah datanya tadi 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Sehingga T itu 0,025 titik 24 didapatkan 2,063. Ini kalian cari ya. Pakai rumus.
Kemudian ini nilai T sampel itu berukuran N sama dengan 24, itu berpeluang 90% jatuh dalam selang antara minus 2,063 sampai 2,063. Peluang T lebih dari 2 ini adalah 2,5% di sini. Tapi kalau kurang dari minus 2, kalau lebih besar dari 2 sini ya, kalau minus dari 2 juga peluangnya 2,5%. Kemudian kita cari, ini 2,5% itu sama dengan 0,025 ya. Kemudian di bawahnya banyaknya sampel adalah 24, maka 2,0639 itu dapatnya dari sini. Oke. Jadi ini kita cari 0,025, ini hitungnya dari tabel T. Jadi kita mendapat nilai ini dari tabel T. T-nya 0,025 ini, kemudian N-nya 24. 0,025 ini ya, 0,025, N-nya 24, perpotongannya ini. Jadi keputusan tolak H0 apabila, jadi H0 itu ditolak apabila T0-nya itu kurang dari T ini atau T0-nya lebih besar dari ini. Jadi keputusannya adalah menolak H0. Kemudian menentukan statistik uji dengan formula uji T. Ini pakai rumus tadi ya, dapatnya ini. Kemudian menentukan TO berada di area penolakan atau tidak. Terus kita cari, TO-nya kan 2,25. Berarti T-nya 0,0524. Berarti pakai tabel lagi ini, kita cari yang sebelah sini itu 0,05. Sebelah sini 24, terus sebelah sini adalah 0,05. Itu hasilnya 2,063. Ya, ini hasilnya ya. 0,05 itu ini untuk bawah ini untuk yang alfa, kalau atas ini alfa per 2. Sama aja, jadi 2,0 ketemunya ya. 2,06. Nah, ini kemudian artinya TO-nya kan 2,25. Sedangkan T ini, T 0,0524 ketemunya 2,063. Ya kan? Sehingga TO itu berada di area penolakan. Sehingga H0-nya itu ditolak. Maka kesimpulannya bahwa bohlam yang diproduksi oleh perusahaan X itu mencapai umur rata-rata 500 jam adalah tidak benar. Jadi salah. Nah, kalau kalian masih belum paham, silakan kalian pelajari ini. Hati-hati, pelan-pelan, dan secara teliti. Dan ikuti alur ini, alur 1 sampai 5. Kemudian ini adalah pengayakan. Selanjutnya yang terakhir adalah sebaran penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah. Dalam suatu distribusi sampling bagi beda dua nilai tengah itu, terdapat suatu aturan apabila dua buah sampel atau contoh itu berukuran N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi yang berukuran besar dan memiliki nilai tengah μ1 dan μ2 dengan nilai standar deviasi 1 dan 2, maka sebaran nilai tengah akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata seperti ini. Kalian lihat ya, ini cuma permainan rumus dan pemahaman. Untuk kasus penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah, kedua sampel yang digunakan itu harus saling bebas. Yang diambil dari dua populasi yang berbeda, harus saling bebas, jadi tidak berikat. Contoh, suatu perusahaan yang bergerak di bidang dengan memproduksi pangan, memproduksi komoditi yang terdiri dari produk kecap dan produk mie instan. Didapatkan data bahwa rata-rata produk kecap diproduksi adalah sebanyak 200 bungkus per hari dengan ragam 144, sedangkan rata-rata produk mie yang diproduksi adalah sebanyak 210 bungkus per hari dengan ragam 181. Apabila diambil 100 bungkus kecap dan mie instan sebagai sampel, maka berapa peluang terjadi beda rata-rata kedua produk tersebut akan lebih dari 10. Jadi ini ada dua populasi, yaitu produk kecap sama mie instan.
Jelas, kecap sama mie instan ini saling bebas karena tidak memiliki satu hubungan dengan hubungan yang lain. Kemudian kita rumuskan yang satu itu adalah kecap, yang dua adalah mie instan. Kita tinggal masukkan mu1, mu2, ragam 1, ragam 2, kemudian nilai N-nya. Baik kecap dan mie instan kan? Apabila diambil 100 bungkus kecap dan mie instan, berarti N-nya itu 100, berarti N1, N2 itu nilainya sama, 100. Kemudian bedanya itu sama dengan 7. X1 bar min X2 bar itu sama dengan 7. Nilai bedanya. Kemudian yang ditanya adalah ini. P X1 min X2 bar lebih dari sama dengan 10. Maka ini kita menghitung rata-ratanya, menghitung standar deviasinya, kemudian menghitung nilai Z-nya. Ketemu 1,664. Nah, min 1,664 ini nanti kalian cari pakai tabel Z. Nanti didapatkan berapa, itulah hasilnya. Nah, ini ada ini ya, distribusi normal. Kemudian diperoleh tadi 1,664. Berarti nilai 1,664 ini nanti kalian cari tabel Z, dapatnya kan 0,05. Yang ditanyakan itu adalah PZ lebih besar dari minus 1,664. Jadi kalau PZ yang ditanyakan lebih besar dari sama dengan, kalau kurang dari sama dengan itu hasilnya 0,05. Berarti daerah ini kan. Tapi kalau PZ-nya yang ditanyakan adalah lebih besar dari minus 1,664, maka peluangnya kan ini. Sini sampai sini. Maka 1 tinggal 1 dikurangi 0,0505. Jadi peluangnya adalah 0,9495. Oke, sampai sini dipaham ya. Nanti kalau emang untuk memperkuat pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal pengayakan-pengayakan ini untuk latihan kalian. Jadi biar kalian itu semakin paham tentang terkait materi hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.